Kami beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses evakuasi para korban kecelakaan kereta Argo Bromo, Anggrek, dan KRL. Di antaranya material logam kereta yang menghimpit para korban cukup tebal sehingga membutuhkan dan juga memerlukan waktu yang lama untuk proses evakuasi. Kita simak pernyataan Kabasarnas berikut ini. Tergabung dalam malam hari ini bahwa sementara informasi yang ingin saya sampaikan bahwa 33 passengers atau penumpang telah kita evakuasi, 29 dalam kondisi hidup dan dengan sedih 4 korban telah kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini pun karena adanya impact yang luar biasa dari lokomotif dan juga 2 gerbong terakhir, masih ada beberapa korban yang masih dinyatakan hidup, namun kondisinya masih dalam kondisi terjepit, sehingga kita akan berupaya untuk secepat mungkin bisa memisahkan antara logam-logam yang menjepit dan kita bisa evakuasi korban. Jadi yang ada di permukaan yang terlihat, sementara masih ada 7 korban yang akan kita evakuasi. Untuk total korban tentunya kita akan tuntaskan nanti, bahwa antara himpitan dari lokomotif dan 2 gerbong ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga kita tahu persis bahwa seluruh korban bisa kita evakuasi. Mungkin itu update yang kita laksanakan saat ini. Pak, ini ada korban yang 7 masih di dalam, ini laki-laki atau perempuan atau keadaannya seperti apa, Pak? Yang kita lihat secara fisik semuanya perempuan. Karena ini memang gerbong dan sekarang langsung dalam penanganan medis, sehingga pada saat mereka mengalami rasa sakit yang berlebihan diberikan tindakan medis untuk mengurangi rasa sakit. Karena memang kondisi khususnya kaki dalam posisi terjepit. Mungkin itu. Masih bisa berbicara begitu ya, Mas? Masih bisa. Mohon doanya mudah-mudahan tim SAR dengan peralatan yang ada memang dalam space yang sangat terbatas, sehingga kita berupaya untuk memaksimalkan dari seluruh potensi yang memiliki kemampuan khusus, karena memang kejadian ini membutuhkan penanganan khusus. Itu yang perlu kita sadari bersama. Pak, dikonfirmasi mungkin Pak, ini kan bornya kan nyala terus ya Pak dari tadi Pak, bisa dilihat bahwa ini sebetulnya kendalanya apa Pak, dan juga bagian-bagian mana sih Pak yang sebetulnya sedang dibor gitu? Saya sampaikan bahwa tindakan ini merupakan tindakan dengan penanganan khusus, artinya bahwa yang terjadi adalah logam bertemu logam dengan ketebalan yang tentunya dengan peralatan normal tidak akan mungkin bisa kita lakukan, sehingga kita membutuhkan atau kita menggunakan ekstrikasi khusus yang memang biasa digunakan dalam logam-logam, khususnya bahan-bahan yang ada di material gerbong. Mungkin itu. Pak, kalau dalam hitungan angka ini sudah berapa persen untuk proses evakuasi? Dan kan tadi juga sudah dilihat ada logam-logam, kemudian juga ada kursi-kursi yang sudah diamankan gitu ya untuk melakukan evakuasi. 60% mungkin sudah bisa kita lakukan. Namun tentunya walaupun tinggal 40%, bahwa logam-logam yang memang kita pisahkan ini merupakan logam-logam dengan kekuatan yang agak ekstra. Ada berapa personil Pak yang diturunkan untuk evakuasi? Secara keseluruhan memang kita belum update jumlah personil SAR yang tergabung, karena memang di sini tergabung mulai dari Basarnas sendiri, kita mengerahkan 2 tim Basarnas Special Group, kemudian seluruh kantor SAR Jakarta juga ikut terlibat di sini, kemudian dari TNI, dari Polri, kemudian potensi yang ada di wilayah Jakarta, kemudian dari teman-teman BNPB dan teman-teman Damkar yang memiliki peralatan juga ikut tergabung di sini. Pak, dilihat. Tentunya dengan sarana prasarana yang ada sebenarnya cukup. Yang menjadi permasalahan adalah space untuk kita melakukan tindakan. Jadi kita melakukan tindakan dari luar ternyata juga mengalami kesulitan tersendiri. Kemudian kita dari dalam, dari volume dari gerbong itu juga terbatas. Sehingga kita di dalam tidak lebih dari 25 orang. Dan itu pun bercampur dengan material yang menyatu dari lokomotif dan gerbong.
Kita tidak akan pernah melakukan pergeseran gerbong karena masih ada korban yang kita pastikan bisa kita ajak komunikasi dalam kondisi hidup. Karena tidak kepingin ada pergerakan sehingga malah memperburuk kondisi korban. Karena itu kita pastikan bahwa kita akan melaksanakan ekstrikasi dengan pelaksanaan cut, kemudian infill, kemudian juga diangkat. Dan itu yang kita lakukan secara perlahan-lahan sampai bisa memisahkan antara badan korban dengan material yang menghimpit. Itu yang akan kita lakukan. Pak, jika dilihat dari tingkat kesulitannya Pak, ini akan selesai dalam waktu berapa lama lagi sih Pak untuk evakuasi? Saya berharap bahwa secepat mungkin kita akan laksanakan. Yang pasti kita bekerja non-stop, tidak ada jeda. Personil yang akan kita ganti dari luar masuk ke dalam, kemudian di dalam kita bergantian. Dan tentunya yang kita libatkan adalah personel-personel yang memang memiliki kemampuan untuk ekstrikasi. Itu yang utama. Kita akan nanti assessment, kita akan benar-benar searching seluruh gerbong sampai yakin bahwa seluruh korban benar-benar sudah tidak ada dalam kereta. Itu prosedurnya, dan kita juga di samping personil juga barang-barang yang nanti akan kita temukan pasti akan kita pisahkan dan akan kita serahkan kepada yang berhak, artinya pihak kepolisian. Pak, tadi kan kami melihat ada satu kantong ya Pak, itu berarti yang meninggal dunia Pak, salah satu dari yang 4 tadi? Iya. Jadi mungkin Itu demikian. posisinya gimana Pak? Terjebakah memang apa yang paling parah begitu? Kepala kah atau? Kalau yang tadi memang saya katakan separuh terlihat, separuh terjepit. Tapi kalau yang saat ini dalam kondisi hidup semuanya separuh badan ke atas, semuanya masih secara fisik bisa berinteraksi dengan tim medis. Sementara. Dan tentunya proses evakuasi akan terus berjalan. Jadi belum menjadi keputusan jumlah korban. Untuk sementara tadi kantong jenazah terakhir dibawa kemana Pak? Kita akan serahkan ke ambulan dan ambulan yang akan melakukan tindakan atau mungkin rujukan ke rumah sakit terdekat. Mungkin demikian ya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan mohon doanya dari seluruh rekan-rekan media dan juga seluruh rakyat Indonesia bahwa kejadian ini merupakan duka mendalam bagi kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa sesegera mungkin bisa mengevakuasi seluruh korban. Mohon doanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.